Perjalanan Rasulullah SAW ke kota Syam. Ketika Rasulullah SAW berumur 12 tahun, Abu Thalib membawanya pergi bersama dengan kafilah Syam untuk berdagang. Sesampainya di daerah Busra yang terdapat di wilayah Syam, mereka singgah di dekat sebuah biara dan berteduh di bawah sebuah pohon. Rahib yang berada di biara itu bernama Cercis, yang terkenal dengan sebutan Bahira. Ketika kafilah Abu Thalib itu datang, Bahira melihat awan yang datang bersama dengan kafilah tersebut. Ketika kafilah itu berteduh di bawah sebuah pohon, awan itu juga berhenti di atas pohon tersebut. Pohon yang sebelumnya sudah lama kekeringan tiba-tiba mulai menghijau kembali. Bahira pun mengerti bahwa di dalam kafilah yang berteduh di bawah pohon itu terdapat nabi yang terakhir. Kemudian dia mempersiapkan jamuan lalu pergi ke sana untuk mengundang Abu Thalib dengan rekan-rekannya ke biara. Abu Thalib pergi bersama dengan rombongannya ke biara dengan meninggalkan Rasulullah SAW untuk menjaga barang-barangnya. Ketika semua orang telah duduk di meja perjamuan, Bahira mengamati mereka satu persatu. Namun dia tidak melihat satu pun tanda kenabian di wajah mereka. Awan pun masih berada di atas pohon. Dia segera bertanya kepada Abu Thalib, "Adakah dari teman-teman Anda yang tidak datang ke sini?" Abu Thalib menjawab, "Hanya ada satu orang anak yang belum datang ke sini." Bahira pun berkata, "Saya juga menginginkan kedatangan anak tersebut." Abu Thalib segera memanggil beliau ke tempat perjamuan. Pada waktu makan, Bahira memperhatikan dengan seksama bahwa tanda-tanda yang telah diberitahukan oleh para nabi sebelumnya dan para alim tentang Khotamul Anbiya itu terdapat pada dirinya. Setelah makan, Bahira segera pergi ke samping anak itu dan berkata, "Saya akan bertanya beberapa hal kepadamu. Berkata jujurlah demi berhala Lat dan Uzza." Beliau pun menjawab, "Jangan bersumpah demi Lat dan Uzza, karena berhala adalah sesuatu yang paling aku benci di dunia ini." Oleh karena itu, Bahira bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanyakan beberapa hal untuk mengetahui keadaan dalam diri beliau yang sebenarnya. Dia memantapkan keyakinannya dengan mencocokkan jawaban-jawaban yang telah dia dapatkan dengan apa yang telah ia ketahui sendiri. Dia membuka punggung beliau dengan satu gerakan yang cepat, lalu melihat segel kenabian dan menciumnya dengan sopan dan hormat. Di samping itu, tokoh-tokoh Quraisy dengan kagum membicarakan tentang betapa besar reputasi dan kehormatan beliau di sisi Bahira. Kemudian Bahira pun bertanya kepada Abu Thalib, "Siapa namamu dan siapa anak ini yang memiliki kehormatan dan kemuliaan?" Abu Thalib menjawab, "Nama saya Abu Thalib. Dia adalah anakku." Bahira berkata, Tidak. Jika dilihat dari penampilannya, ia seperti mutiara yang ada di dalam kerang. Dia seharusnya seorang anak yatim." Abu Thalib menjawab, "Ya, bukan anak kandungku. Dia adalah anak saudaraku. Sewaktu orang tuanya wafat, dia menjadi yatim. Akan tetapi karena dia berada di bawah didikan dan asuhanku, aku anggap dia sebagai anakku." Bahira ketika mendengar penjelasan tersebut, dia kemudian menjadi senang.
Kemudian dia memberi nasihat seraya berkata dengan penuh keyakinan, "Wahai Abu Thalib, anak ini adalah penutup dari para nabi dan rasul. Di antara orang-orang Yahudi di wilayah Syam, terdapat para peramal yang mengetahui tanda-tanda dan sifat-sifat kenabian. Mereka bisa mencoba membunuhnya. Janganlah engkau membawa dia pergi ke Syam. Lebih baik kalian pulang dari sini." Abu Thalib pun mendengar nasihat Bahira. Dia kembali pulang setelah menjual semua dagangannya di kota Bushra. Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa kecilnya dan menjelang masa muda beliau. Wajah beliau penuh cahaya, perkataannya baik, pernyataan dan jawabannya indah. Kematangan dan kemuliaannya tak ada yang menyerupai. Beliau selalu jujur, serta dari segi kelembutan dan rasa kasih sayang lebih unggul daripada orang lain. Oleh karena itu, beliau di antara kaum Quraisy menjadi orang yang terpilih dan disegani. Bahkan beliau diberi gelar Muhammad Al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Ketika berumur 17 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Yaman bersama dengan pamannya Zubair bin Abdul Muthalib dengan suatu kafilah. Di dalam perjalanan ini juga terlihat banyak keajaiban yang terjadi pada dirinya. Ketika mereka kembali ke Mekah, orang-orang yang berada dalam rombongan menceritakan keajaiban-keajaiban yang terjadi selama di perjalanan. Orang-orang mengatakan bahwa beliau akan menjadi orang yang besar di antara kaum Quraisy. Ketika mencapai umur 20 tahun, terkadang para malaikat terlihat oleh Rasulullah SAW. Malaikat-malaikat itu pun memberikan isyarat kepada beliau dengan berkata, "Sungguh dialah yang akan menyampaikan hidayah kepada seluruh alam semesta." Akan tetapi belum tiba masa dakwah beliau. Muhammad SAW menceritakan peristiwa-peristiwa yang luar biasa tersebut kepada Abu Thalib. Abu Thalib pun mengira bahwa dia terkena penyakit dan membawanya ke salah satu peramal Arab untuk menanyakan perihal obat dan cara penyembuhannya. Peramal itu pun memeriksa beliau dengan teliti dan dia mengatakan, "Wahai Abu Thalib, jangan khawatir. Badan yang suci ini akan selalu terjaga dari segala penyakit. Yang terlihat oleh matanya adalah tanda-tanda permulaan persahabatan dengan malaikat. Kemungkinan dia akan menjadi nabi akhir zaman."